Oke, baik. Terima kasih ya. Ini saya sampai pukul berapa, di Davi? Eh, 40 menit, Kak. Oke, oke. Sebentar ya, rekan-rekan, saya izin share screen untuk layarnya. Oke, Dek Davi, sudah terlihat layarnya? Sudah terlihat, Kak. Oke, thank you. Saya buka ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Oktavia selaku pembimbing gitu ya, dan juga rekan-rekan panitia yang sudah berhasil menyelenggarakan webinar kali ini. Kemudian yang saya sayangi juga adik-adik mahasiswa dan juga adik-adik SMA yang mengikuti perlombaan LKTI kali ini. Nah, baik, sesuai dengan arahan dari panitia, jadi saya hari ini akan sharing gitu ya pengalaman-pengalaman saya terkait dengan pembuatan dan juga perlombaan karya tulis ilmiah serta pembuatan poster itu sendiri gitu. Jadi nanti untuk cara penulisan ataupun cara pembuatan poster mungkin akan disampaikan oleh pembicara selanjutnya yaitu Pak Andi gitu ya. Kalau saya bagiannya mengenai sharing gitu ya. Jadi saya akan lebih banyak berbicara terkait dengan tips and trick. Gimana sih Kak memenangkan perlombaan LKTI? Gimana sih Kak bisa dapat juara 1 dan lain seterusnya gitu ya. Oke. But first of all, I want to introduce myself to all of you guys. Jadi kalau yang belum tahu saya, nama saya adalah Afrizani Matus Saadah. Saya adalah sarjana teknik kimia dari Universitas Diponegoro yang lulus tahun 2022 ini gitu. Jadi selama masa perkuliahan saya itu fokus di bidang akademik, penelitian, perlombaan maupun organisasi gitu. Jadi saya bisa memperoleh beberapa penghargaan dari pemerintah maupun dari pihak internasional terkait dengan paper atau karya tulis itu sendiri gitu. Selain itu saya juga telah menerbitkan lebih dari 8 publikasi internasional terindeks Scopus baik di kuartil 1 sampai dengan kuartil 3. Jadi sedikit banyak saya mungkin akan bisa sharing gitu ya kepada rekan-rekan semuanya terkait bagaimana cara penulisan karya tulis ilmiah yang bagus dan juga bagaimana tips and trick memenangkan lomba poster gitu ya. Oke. Ini adalah beberapa pengalaman saya terkait dengan paper competition atau lomba karya tulis ilmiah. Yang pertama, saya menjadi juara 2 dari International Paper Competition yang diselenggarakan oleh American Institute of Chemical Engineers Indonesia Student Chapter. Jadi, di lomba tersebut, khusus untuk anak teknik kimia, saya memberikan suatu inovasi gitu, nanti akan saya sampaikan di slide-slide saya berikutnya gitu ya. Kemudian yang kedua, saya menjadi juara 3 dari LKTI yang diselenggarakan oleh keluarga mahasiswa teknik mesin UMS. Kemudian yang ketiga saya mendapatkan medali perunggu gitu ya di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-34 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi Republik Indonesia. Itu adalah beberapa pengalaman saya terkait dengan paper competition. Jadi dari pengalaman-pengalaman tersebut saya sudah merangkum tips and trick bagaimana kita bisa mendapatkan gelar juara di lomba-lomba karya tulis ilmiah. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian untuk pengalaman saya di bidang poster competition itu yang pertama saya mendapatkan medali emas di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-34 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi. Kemudian menjadi mahasiswa peringkat 5 nasional di pemilihan mahasiswa berprestasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud juga. Nah, untuk mahasiswa berprestasi atau Pilmapres itu sebetulnya bukanlah poster competition ya, bukan lomba untuk merebutkan gelar juara terkait dengan poster, tetapi sebagai Mawapres tingkat nasional kita diwajibkan untuk membuat poster sebagai media presentasi kita. Nah, nanti akan saya jelaskan gimana sih tips and trick untuk membuat poster supaya dewan juri itu tertarik melihat poster kita dan presentasi kita semakin bagus gitu ya. Oke, so
in this occasion I would like to deliver beberapa subtopik gitu ya. Yang pertama nanti akan saya jelaskan dulu lah pengertian singkat apa itu karya tulis ilmiah dan jenis-jenis karya tulis ilmiah itu seperti apa. Kemudian nanti kita moving ke the next subtopik, yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan lomba karya tulis ilmiah itu sendiri. Sebetulnya apa sih Kak LKTI? Kenapa sih kok kita sebagai mahasiswa ataupun siswa harus atau wajib banget ikut yang namanya LKTI? Kemudian yang ketiga nanti akan saya berikan tips gimana cara kita memenangkan lomba LKTI. Kemudian yang keempat, nanti saya akan jelaskan mengenai poster dan contoh-contoh poster. Kemudian yang terakhir, saya akan memberikan tips mengenai bagaimana cara kita bisa membuat poster yang bagus supaya bisa mendapatkan nilai tinggi dari para dewan juri. Oke, yang pertama kita bahas sedikit dulu ya terkait dengan karya tulis ilmiah. Nah, sebetulnya teman-teman apa sih yang disebut sebagai karya tulis ilmiah itu? Nah, karya tulis ilmiah ya menurut beberapa pandangan para ahli, menurut Profesor Azril Azhari PhD, beliau mengatakan bahwa karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang disusun berdasarkan metode ilmiah dengan format tertentu yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu. Begitupun Dr. Bambang Supriyadi, beliau mengatakan bahwa karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah. Nah, dari beberapa pengertian ini teman-teman, sebetulnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang disebut sebagai karya tulis ilmiah, satu, karya tulis ilmiah adalah karya tulis, ya, hasil karya tulisan kita yang kita susun. Yang kedua, karya tulis ilmiah harus disusun berdasarkan metode ilmiah, ya. Nah, metode ilmiah ini disesuaikan dengan disiplin ilmu rekan-rekan sekalian. Ketika rekan-rekan berasal dari disiplin ilmu saintek, maka rekan-rekan harus melakukan pendekatan-pendekatan secara saintis, gitu ya. Tetapi kalau rekan-rekan berasal dari disiplin ilmu sosial humaniora, berarti rekan-rekan harus menggunakan pendekatan-pendekatan secara sosial humaniora. Nah, yang ketiga, karya tulis ilmiah harus disusun dengan menggunakan format tertentu dan sistematis, gitu ya. Jadi, sebagus apapun karya tulis ilmiah, tetapi kalau tidak disusun menggunakan format tertentu yang baku dan sistematis, maka itu percuma saja menurut saya, gitu. Karena format itu sangat memegang peranan besar, gitu ya, dalam suatu karya tulis ilmiah, gitu. Nah, sekarang saya ingin membuka mindset teman-teman sekalian gitu ya, bahwa kebanyakan mahasiswa ataupun siswa itu memandang bahwa karya tulis ilmiah itu adalah makalah yang kita lombakan di LKTI yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau instansi tertentu. Padahal yang disebut sebagai karya tulis ilmiah itu jenisnya ada banyak teman-teman ya. Yang pertama ada laporan. Laporan ini termasuk jenis karya tulis ilmiah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan riset basah di laboratorium, teman-teman kemudian visit di lapangan, ambil data survei di lapangan, kemudian menuliskan laporan, maka itu termasuk bagian dari karya tulis ilmiah. Yang kedua, itu adalah makalah ilmiah atau scientific paper. Nah, scientific paper ini yang sering teman-teman lombakan. Jadi, dia berupa makalah yang kita susun gitu ya, menggunakan format tertentu, kemudian kita lombakan gitu. Kemudian yang ketiga adalah makalah semesterial. Makalah semesterial ini adalah makalah-makalah pendidikan yang disusun pada periode pendidikan tertentu. Kemudian ada skripsi yang harus disusun oleh mahasiswa S1, kemudian ada tesis yang harus disusun oleh mahasiswa S2, kemudian ada juga disertasi yang harus disusun oleh mahasiswa S3. Nah, berdasarkan jenis-jenis karya tulis ilmiah ini, teman-teman sudah bisa menggolongkan gitu ya. Jadi sebetulnya karya tulis ilmiah yang saya susun untuk ikut LKTI Loyalism itu jenis apa sih? Jawabannya adalah jenis makalah ilmiah atau scientific paper. Maka penjelasan-penjelasan saya berikutnya akan berkutat terkait dengan makalah ilmiah atau scientific paper ya. Jadi kita buat boundary atau buat batasan pada diskusi kita kali ini. Saya hanya akan menjelaskan terkait dengan scientific paper atau makalah ilmiah yang sering dilombakan oleh mahasiswa ataupun siswa gitu ya. Oke, next. Sekarang kita masuk ke LKTI ya, atau biasa disebut sebagai lomba karya tulis ilmiah. Kak, LKTI itu apa sih?
LKTI merupakan ajang perlombaan yang diadakan oleh instansi tertentu atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta ya untuk mahasiswa atau siswa yang biasanya terdiri dari 1 sampai 3 orang. Tetapi kebanyakan itu berupa tim ya, jadi harus lebih dari 1 orang dengan tujuan untuk melatih mahasiswa atau siswa menuliskan ide-ide kreatif sebagai respons intelektual atas persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masyarakat, gitu ya. Itu yang disebut sebagai LKTI. Maka sejatinya rekan-rekan, LKTI itu diselenggarakan oleh panitia atau diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk melahirkan ide-ide kreatif sebagai respons dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Gitu ya. Jadi output dari LKTI sebetulnya bukanlah gelar juaranya rekan-rekan. Bukan gelar juara 1-nya, gelar juara 2-nya, gelar juara 3-nya, dan seterusnya. Tetapi sejatinya yang perlu rekan-rekan tanamkan di dalam hati itu adalah untuk melahirkan ide-ide kreatif yang mampu menjawab persoalan terkini. Itu adalah LKTI, gitu ya. Nah, kenapa sih Kak kok kita harus ikut LKTI? Kan kita bisa aja ya jadi mahasiswa biasa atau jadi siswa biasa tanpa harus repot-repot ikut LKTI gitu kan. Sebetulnya ada banyak reasons ya yang bisa kita gunakan untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Yang pertama rekan-rekan, kita bisa mengukur kemampuan diri kita. Melalui lomba karya tulis ilmiah atau paper competition, saya itu bisa mengukur kemampuan saya. Kenapa? Karena ketika kita mengikuti LKTI, kita akan compete with others, gitu ya. Kita akan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa lain dari perguruan tinggi lain, gitu kan. Kita akan bertemu siswa-siswa lain dari SMA-SMA lain, gitu kan. Nah, dari situ kita bisa mengukur sejatinya mana sih yang terbaik. Aku dari Universitas A ataukah dia dari Universitas B. Kita bisa mengukur kemampuan atau kapabilitas kita ya. Kita juga bisa mengukur kemampuan kita dalam public speaking melalui presentasi, problem solving dan writing melalui full paper yang telah kita tulis. Kemudian yang kedua, tentunya melalui LKTI kita bisa create our own valuable experiences. Ini yang nggak bisa didapetin dari manapun ya. Karena dari LKTI kita bisa membuat atau menciptakan pengalaman-pengalaman berharga kita, gitu. Biasanya itu pengalaman-pengalamannya kayak kita ketemu ya dengan dewan juri, yang mana dewan jurinya itu merupakan dosen yang sangat ahli, gitu ya. Publikasinya udah banyak, gitu ya, sering ke luar negeri dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga kita bisa make a connection and networking. Nah ini yang penting teman-teman. Jadi ketika teman-teman ikut LKTI, jangan hanya fokus untuk lomba saja. Karena teman-teman hanya akan membuang waktu saja kalau teman-teman fokus pada perlombaannya saja, fokus pada gelar juaranya saja. Tetapi teman-teman harus build a connection dan juga networking. Siapa tahu ya, saingan kita di LKTI nantinya jadi menteri pendidikan ya, atau menteri pariwisata atau apapun itu ya. Jadi kita bisa membuat koneksi gitu ya atau kerjasama ke depannya. Kemudian yang terakhir kita tentunya akan memperoleh penghargaan ya, baik itu material ataupun non material gitu ya. Tetapi sejatinya penghargaan ini saya tekankan sekali lagi, sejatinya penghargaan ini adalah suatu bonus ya untuk kerja keras kita. It doesn't matter you will be a winner or not ya, tetapi yang harus teman-teman tekankan adalah untuk bisa create your own value dan juga build your connection with the others. Itu yang paling penting teman-teman. Nah selanjutnya LKTI itu terdiri dari apa saja sih Kak tahapannya? Saya yakin rekan-rekan yang ada di sini sudah familiar dan sudah paham ya. Yang pertama tentunya seleksi abstrak, dan teman-teman yang bergabung di sini sudah lolos gitu ya di abstrak. Nah biasanya seleksi abstrak ini itu tergantung ya pada penyelenggaranya. Biasanya ada kuota tertentu atau juga biasanya semua peserta akan diloloskan pada tahap abstrak ya.
Yang kedua adalah seleksi full paper. Jadi teman-teman harus mengirimkan full paper secara penuh kepada panitia atau pihak penyelenggara. Nah, nantinya dewan juri atau reviewer atau judges akan menilai full paper kalian ya berdasarkan indikator-indikator tertentu yang biasanya indikator-indikator tersebut sudah di-mention di guidebook atau buku panduan. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan indikator apa yang akan dinilai oleh para judges atau reviewer. Nah, setelah pengumuman full paper, kemudian teman-teman akan masuk ke grand final. Nah, grand final ini biasanya presentation stage ya. Kita akan melakukan presentasi di hadapan para reviewer atau judges gitu ya. Nanti at the end akan lahirlah juara 1 siapa, juara 2 siapa, juara 3 siapa, gelar harapan atau best team atau best presentation atau favorit ya. Akan lahir gelar-gelar seperti itu setelah akhir dari babak penilaian. Nah, itu adalah tahapan LKTI. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan informasi lomba LKTI dari sosial media ya. Ada banyak sekali platform yang menyediakan terkait dengan lomba-lomba LKTI. Nah, saya sarankan kalau teman-teman pengen menjadi juara di lomba-lomba karya tulis ilmiah, maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengikuti sosial media yang menyediakan the informations about the competition of the paper competition itself gitu ya. Jadi teman-teman bisa memantik diri sendiri untuk selalu ikut yang namanya LKTI. Nah, sekarang kita masuk ke intinya teman-teman. Kak, gimana sih Kak tips and trick supaya kita bisa dapat gelar juara di lomba karya tulis ilmiah? Nah, ini saya sudah rangkum teman-teman. Ada 5 tips yang bisa saya berikan untuk Anda sekalian gimana cara kita bisa memenangkan lomba karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah patuhi pedoman ya atau guidebook. Sudah saya jelaskan di awal bahwa karya tulis ilmiah itu harus disusun berdasarkan format tertentu yang baku dan secara sistematis. Maka teman-teman harus mematuhi pedoman atau guidebook yang telah diselenggarakan oleh pihak panitia. Yang kedua, tawarkan inovasi yang tepat. Nah, inovasi yang tepat itu seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga, gunakan konsep SMART. Specific, measurable, acceptable, realistic, dan juga time-bound. Konsep SMART seperti apa nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang keempat, tonjolkan modifikasi ataupun tonjolkan keterbaruan kalian. Ya, jadi state of the art-nya harus jelas. Apa sih yang membedakan penelitian kalian dengan penelitian-penelitian terdahulu? Kemudian yang kelima, lakukanlah presentasi sebaik mungkin. Karena tidak bisa dipungkiri ya bahwa nilai presentasi itu biasanya sangat tinggi di LKTI. Bisa sampai 40-30% itu diambil dari nilai presentasi. Maka gunakanlah sesi presentasi dan tanya jawab itu sebaik mungkin ya. Nah, sekarang kita kupas satu persatu ya teman-teman. Mulai dari tips yang pertama yaitu untuk mematuhi pedoman atau guidebook. Nah, saya yakin teman-teman sudah familiar ya terkait dengan format dari karya tulis itu sendiri. Nanti formatnya mungkin akan secara lebih detail dijelaskan oleh Pak Andi ya di sesi kedua, tapi saya akan menjelaskan sekilas aja ya terkait dengan tips and trick dalam kaitannya dengan format. Nah, biasanya teman-teman, hal pertama yang Dewan Juri lihat ya dalam full paper kalian itu adalah bab 1 pendahuluan di latar belakang. Gitu. Karena sebetulnya di dalam latar belakang itu sudah kelihatan jelas. Metode apa yang kalian gunakan, penelitian apa yang kalian lakukan, inovasi apa yang kalian tawarkan, modifikasi apa yang kalian lakukan, gitu. Itu semuanya sudah jelas. Dan tujuan apa penelitian kalian itu semuanya sudah di-mention di latar belakang. Nah, biasanya para reviewer itu akan langsung masuk ke latar belakang. Kalau latar belakangnya itu menarik, cantik, oke, sistematis, runtut, ya, maka itu akan menambah gairah si reviewer atau judges untuk membaca section-section berikutnya. Tetapi kalau teman-teman sudah menulis latar belakangnya itu jelek gitu ya, nggak sistematis, idenya loncat-loncat ya, urutan kalimatnya nggak bagus, nggak SPOK, kalian loncat-loncat keterangan di depan atau objek di depan gitu ya. Yang bagus itu adalah subjek, objek, SPOK gitu, subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Nah, kalau kalian sudah jelek gitu ya di latar belakang, maka si reviewer itu cenderung males untuk meneruskan membaca ke section-section berikutnya.
Nah, ini yang sering kali dilakukan reviewer ya teman-teman. Jadi saya dapat tips ini dari reviewer Timnas Nasional, reviewer LKTI, ataupun reviewer paper competition lainnya. Karena yang namanya juri itu akan membaca banyak sekali full paper. Kalau reviewer Timnas, satu juri bisa membaca 1.000 paper atau 1.000 proposal. Nah, karena dia membaca banyak sekali proposal atau banyak sekali paper, untuk menyingkat waktunya, maka mereka akan membaca latar belakang terlebih dahulu. Kalau menarik, saya akan baca ke bab 3. Tetapi kalau tidak menarik, saya akan skip proposal ini. Saya nggak akan lolosin proposal ini, gitu ya. Itu kunci pertamanya. Nah, kunci keduanya, setelah reviewer kalian membaca latar belakang, biasanya para reviewer akan langsung masuk ke bab 3 metode penelitian. Kenapa? Karena di bab 3 metode penelitian sudah sangat-sangat menggambarkan dan merepresentasikan bagaimana penelitian ini kalian lakukan. Bagaimana tahapannya, bagaimana metodenya, apa variabelnya, dan lain seterusnya gitu. Jadi reviewer akan menilai keterbaruan ataupun modifikasi dari bab 3 metode penelitian ini gitu. Jadi saran saya untuk format ini ya, teman-teman harus fokuskan di latar belakang dan juga fokuskan di bab 3 metode penelitian, karena itu yang akan menjadi perhatian para reviewer ya. Oke, lanjut ke tips yang kedua. Nah, tips kedua adalah teman-teman harus menawarkan inovasi yang tepat. Apa sih Kak inovasi yang tepat? Inovasi yang tepat itu memenuhi 3 kriteria. Apa aja itu? Nanti akan saya jelaskan. Ketika kita melahirkan inovasi atau melahirkan ide, sejatinya itu akan muncul dari suatu permasalahan, ya kan teman-teman? Jadi ada suatu permasalahan di dalam lingkungan kita atau environment kita atau society kita, kemudian kita menotis nih, kita aware nih dengan problem tersebut. Kemudian kita berpikir, gimana ya cara saya untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Kemudian dari proses berpikir tersebut akhirnya lahirlah solution atau suatu ide atau suatu inovasi. Nah, inovasi yang tepat itu haruslah memenuhi 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah keterbaruan. Ya, harus ada modifikasi atau keterbaruan dari inovasi kalian. Misalnya, penelitian terdahulu membuat plastik dari polimer, ya, bisa stiren, bisa vinyl klorid monomer, dan lain sebagainya, senyawa turunan minyak bumi. Maka kalian harus membuat keterbaruan. Oh, kalau penelitian terdahulu buat plastik dari polimer, maka saya akan buat plastik dari selulus nih. Selulosnya bisa dari berbagai macam material ya, bisa dari umbi, bisa dari tepung, bisa dari bambu, dan lain seterusnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, inovasi kalian harus bisa diimplementasikan. Nah, ini yang kebanyakan rekan-rekan mahasiswa ataupun rekan-rekan siswa skip atau mereka miss di bagian implementation. Mereka sudah sudah berjumawa gitu dengan inovasi yang mereka bawakan. Ini keren ya, ini belum pernah ada dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Ini keren nih, menggunakan alat yang sangat-sangat memiliki teknologi yang tinggi. Padahal mereka lupa aspek implementasinya. Apakah inovasi yang Anda tawarkan itu memang bisa diimplementasikan oleh masyarakat atau tidak? Apakah sumber dayanya mendukung atau tidak? Apakah peluangnya ada atau tidak? Nah, aspek implementasi inilah yang Dewan Juri akan lihat dari inovasi atau ide yang kalian tawarkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah manfaat. Ya, inovasi yang kalian tawarkan harus memiliki manfaat, baik itu manfaat untuk akademik atau untuk ilmu pengetahuan, manfaat untuk lingkungan atau environment, dan juga manfaat untuk society atau untuk masyarakat sekitar, gitu ya. Jadi at least ada 2 manfaat lah dari inovasi yang kalian tawarkan. Bisa manfaat akademik atau manfaat lingkungan, atau manfaat society dan manfaat lingkungan. Terserah ya, dikembalikan kepada inovasi yang kalian tawarkan. Nah, itu ya terkait dengan inovasi yang tepat. Nah, sekarang teman-teman, saya ingin berinteraksi sedikit gitu ya, biar saya nggak ngomong mulu nih sendirian. Ini saya ada 2 ide nih teman-teman. Silakan teman-teman berikan saya masukan atau insight atau opini gitu ya. Ide yang pertama adalah
ide tentang pembuatan kapsul pesawat. Nah, saya yakin teman-teman sudah familiar ya dengan ide yang pernah digagas ini. Jadi untuk menghindari kecelakaan pesawat ya yang menimbulkan banyak sekali korban, maka ada yang namanya kapsul pesawat. Jadi ketika pesawatnya itu jatuh, nanti pesawatnya akan melepaskan kapsul. Nah, kapsul ini berisi orang-orang atau penumpang sehingga nantinya penumpang akan terselamatkan. Nah, ide yang kedua nih teman-teman, ini adalah kasur ya atau bed di rumah sakit atau di hospital untuk pasien COVID ya. Dan kasur ini atau bed ini terbuat dari kardus. Jadi dia bisa dilipat atau direkonstruction menjadi peti jenazah untuk para pasien COVID. Nah, sekarang nih ya teman-teman, karena adanya pandemi COVID-19, menurut teman-teman mana sih ide yang paling tepat untuk dikembangkan? Ide 1 kapsul pesawat atau ide 2 kasur rumah sakit dari kertas koran gitu. Mana boleh ada partisipan yang ingin menyampaikan opininya, silakan. Langsung speak up aja ya, karena saya nggak kelihatan siapa yang resen. Oke, ada partisipan yang ingin menyampaikan opininya? Ayo teman-teman yang ingin menjawab bisa resen atau menuliskan di kolom chat ya teman-teman. Iya, kolom chat juga boleh. Juga boleh, tapi resen juga boleh. Ayo, siapa? Jangan malu-malu ya. Permisi Kak, aku boleh nyampein saranku nggak? Iya, boleh, silakan. Boleh, Namanya silakan siapa? Kak. Oke, halo Kak, perkenalkan nama aku Nadila Zaralisha, aku dari tim Bocah Telkom. Sebelumnya mohon maaf banget nggak bisa on cam soalnya lagi di jalan. Kalau menurut aku pribadi, aku rasa ide yang paling cocok tuh pas pandemi COVID ini yang ide kedua. Kenapa? Soalnya emang lebih relevan aja untuk menyelesaikan masalah yang ada pada saat ini. Oke, terima kasih banyak ya Nadila dari Bocah Telkom. Namanya unik sekali, Bocah Telkom. Oke, good answer ya, dan it's correct ya, benar sekali. Jadi ide yang paling tepat atau inovasi yang paling tepat untuk dikembangkan tentunya adalah ide nomor 2. Karena apa? Dia implementasinya dapat, keterbaruannya dapat, dan juga manfaatnya pun dapat ya dibandingkan dengan ide pertama. Jadi contoh-contohnya seperti itu teman-teman. Jadi inovasi yang teman-teman berikan harus punya ketiga aspek itu: keterbaruan, implementasi, dan juga manfaat gitu ya. Oke, moving to the next tips, itu adalah gunakan konsep SMART. Nah, SMART ini consists of so many indicator. Yang pertama adalah spesifik. S-nya adalah spesifik, M-nya adalah measurable, A-nya adalah acceptable, R-nya adalah realistic, T-nya adalah tempon. Jadi inovasi atau ide ya yang teman-teman tawarkan di dalam full paper harus memuat kelima aspek ini. Spesifik itu adalah mempertimbangkan unsur 5W. What, why, who, where, when. Apa ide kalian? Mengapa kalian membuat ide tersebut? Siapa target dari ide kalian, di mana ide kalian ini bisa diimplementasikan, dan kapan ide kalian ini diimplementasikan. Nah, kadangkala banyak mahasiswa yang skip ya 5W ini, mereka membuat alat pemurni air misalnya, dan nggak tahu target pasarnya siapa, nggak tahu yang bisa mengimplementasikan alat pemurni air ini siapa, dan nggak tahu di mana alat pemurni air ini bisa diimplementasikan. Nah, jadi rekan-rekan harus mencantumkan 5 hal ini: what, why, who, where, and when ya. Kemudian M adalah measurable atau ide kalian itu bisa diukur ya. Ada indikator-indikator keberhasilan untuk mengukur ide kalian. Misalnya teman-teman membuat alat pemurni air. Ya tentunya indikator keberhasilan adalah kejernihan air itu sendiri dan juga level bakteri dari air tersebut gitu ya, dan seterusnya. Kemudian A adalah acceptable atau dapat diterima ya. Dapat diterima ini baik diterima secara sosial, dari hukum ataupun lingkungan. Jadi teman-teman sebutkan apakah ide kalian diterima secara hukum atau tidak. Kalau diterima secara hukum, sebutkan legalitas hukumnya itu apa. Apakah peraturan pemerintah, ataukah peraturan presiden, ataukah undang-undang dasar, atau apa. Jadi harus ada legalitas hukumnya. Kemudian, apakah ide kalian diterima secara lingkungan? Diterima secara lingkungan ini, it's mean
ide kalian ini tidak mencemari lingkungan gitu ya. Ide kalian ini sangat safety untuk environment. Kemudian diterima secara sosial, kalian sebutkan aspek-aspek sosial apa sih yang sebetulnya bisa dibangkitkan dari inovasi kalian. Kemudian yang R, realistik, itu dapat dicapai. Jadi ide kalian tentunya harus realistis ya, jangan membuat inovasi yang tidak realistis ya. Realistis ini bisa dilihat dari sumber daya manusianya, sumber daya alamnya apakah memungkinkan atau tidak, dan juga peluangnya apakah memungkinkan atau tidak. Misalnya for example di NTB ya, atau NTT lah ya, NTT kalian mau buat pembangkit listrik tenaga nuklir gitu ya, misalnya inovasinya. Nah, dilihat dari sumber dayanya dan peluangnya apakah memungkinkan atau tidak? Jelas tidak, gitu ya. Jadi harus realistis dalam membuat ide atau inovasi. Kemudian T adalah tembon. Tembon ini teman-teman harus mention waktu pelaksanaan ide kalian itu kapan. Apakah sudah diimplementasikan atau belum? Kalau sudah diimplementasikan kapan? Kalau belum diimplementasikan nanti rencananya akan diimplementasikan kapan? Ya, jadi harus jelas waktunya. Itu terkait dengan SMART. Nah, contoh SMART seperti ini. Waktu saya mengikuti International Paper Competition dari American Institute, itu saya submit ya full paper dengan ide the implementation of circular economy in Semarang waste sector through the production of the particle board composite ya, karena saya anak Tekim jadi ini full papernya Tekim banget nih. Nah, spesifiknya itu jelas ya, ada 5W tadi. Jadi ada lokasinya di TPA Jatibarang. Measurable, terukur, berarti ada indikator keberhasilannya. Indikator keberhasilnya berupa jumlah papan partikel yang bisa diproduksi oleh pabrik. Kemudian acceptable, diterima oleh hukum, lingkungan, ataupun sosial. Itu saya state peraturan daerah Kota Semarang gitu ya, nomor 13 tahun 2006. Kemudian realistik atau dapat realistis ya, dapat dijangkau, dapat diimplementasikan, itu berarti berpotensi untuk diimplementasikan. Kemudian time bound, ada tenggat waktunya. Di situ saya mention bahwa pendirian pabrik ini selama 5 tahun. Nah, seperti itu contoh-contoh SMART. Jadi harus dimention di dalam gagasan tulis kalian. Nah, kita moving to the next tips ya. Number 4, mengenai tonjolkan modifikasi dan keterbaruan. Nah, teman-teman harus tahu ya bahwa yang namanya keterbaruan itu ada 2 jenis ya. Keterbaruan metode dan keterbaruan material ya. Keterbaruan metode artinya teman-teman memiliki metode yang dimodifikasi ya dari metode-metode terdahulu ya. Kalau teman-teman buat metode baru malah lebih bagus ya. Tapi kalau yang namanya buat metode baru, it's more difficult ya daripada kita adopt from the previous method gitu kan. Yang kedua adalah keterbaruan material. Jadi materialnya harus berbeda ya. Kalau penelitian terdahulunya pakai polimer, penelitian kita sekarang pakai yang natural dari silika atau dari cellulose atau apapun yang natural gitu ya. Nah, ini contohnya. Waktu PIMNAS 34 kemarin saya sebetulnya ada 2 penelitian. Yang penelitian yang pertama yang dapat bronze medal, ini saya submit mengenai bioscrubber ya atau scrub wajah berbahan bakterial selulose terimpregnasi antibakteri flavonoid dari daun kelor sebagai solusi substitusi mikroplastik. Nah, ini contoh produk saya waktu itu. Nah, di gagasan tersebut ya, saya mention gitu bahwa untuk membuat bioscrub atau scrubber wajah sebetulnya bisa kita lakukan dengan menggunakan banyak sekali metode. Mulai dari metode high pressure homogenizer sampai dengan metode ultrasonication. Nah, kemudian akhirnya saya pilih metode ultrasonication karena itu lebih bagus dibandingkan metode-metode lainnya. Kemudian metode pengeringannya itu sebetulnya ada banyak. Mulai dari supercritical drying, freeze drying, kemudian spray drying sampai dengan ambient pressure drying. Tetapi di sini saya memilih ambient pressure drying karena memiliki kelebihan yang lebih banyak dibandingkan dengan metode pengeringan lainnya. Kemudian saya state di situ di full paper saya, terbaruan bahan saya tuh apa sih sebetulnya? Ada 2 jenis bahan baru yang saya gunakan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Yang pertama adalah bacterial cellulose atau selulosa dari Acetobacter psilinum ya, selulosa yang dihasilkan oleh bakteri. Material kedua yang saya gunakan, yang terbaru, yang tidak pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya, itu adalah flavonoid dari daun kelor. Ya, jadi 2 bahan ini bisa menjadi keterbaruan dalam hal natural. Ya, sedangkan keterbaruan dari
metode, saya statement di sini. Metode terdahulu ya, itu yang saya adopsi itu adalah metode ultrasonifikasi dan juga metode ambient pressure drying untuk pengerniannya. Tetapi saya melakukan metode modifikasi Pak Bu. Di sini ultrasonikasi membutuhkan waktu yang lama, sehingga saya modifikasi dengan blender. Kalau penelitian-penelitian terdahulu cuma modifikasi doang, Pak Bu. Kalau di sini saya pakainya blender supaya waktunya lebih cepat dan ukuran partikel BC-nya lebih seragam. Kemudian metode terdahulu juga cuma pakai ambient pressure drying, Pak Bu. Meskipun metode ini memang bagus, tetapi saya modifikasi di sini dengan apa? Dengan ambient pressure drying secara bertahap. Kenapa saya modifikasi? Supaya struktur porinya menyebar, gitu. Jadi meskipun teman-teman mengadopsi metode-metode terdahulu, tapi usahakan untuk mention ya, menyebutkan modifikasi apa sih yang sebetulnya teman-teman lakukan dalam metode-metode yang kalian terapkan selama penelitian, gitu ya. Itu terkait dengan keterbaruan, baik keterbaruan material maupun keterbaruan metode. Nah, tips yang terakhir ya, tips kelima itu adalah melakukan presentasi sebaik mungkin, ya. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa presentasi itu memegang proporsi nilai yang cukup besar ya, bisa sampai 40-30% gitu dari total nilai gitu. Maka teman-teman harus menggunakan kesempatan presentasi sebaik mungkin. Nah, presentasi itu adalah kegiatan menyampaikan ya ide kalian, inovasi kalian kepada para dewan juri. Dan di dalam presentasi itu ada berbagai macam aspek ya, mulai dari presenternya siapa, materinya apa, sarana yang digunakan apa, dan audiensnya siapa. Jadi presenter biasanya kita bisa milih ya, kan kalau LKTI itu ada 3 orang gitu kan, biasanya pada umumnya. Nah kita bisa milih siapa sih yang sebetulnya yang paling bagus untuk mempresentasikan ide kita di dalam tim, itulah yang harus kalian tunjuk gitu. Atau kalau mau presentasi sama-sama, ya harus dibagi secara baik dan rata dalam presentasinya gitu. Dan harus latihan lebih rutin untuk presentasi secara kelompok. Kemudian materi. Tentunya materi kalian ini berkaitan dengan full paper kalian ya, yang sudah kalian compile jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian sarana pendukungnya bisa PowerPoint ya, ataupun poster. Nah, ini tergantung pada LKTI yang kalian ikuti. Beberapa LKTI menyarankan atau mengharuskan menggunakan PowerPoint, tetapi beberapa LKTI juga mengharuskan menggunakan poster. Jadi sarana ini disesuaikan dengan peraturan yang berlaku ya. Dan yang terakhir adalah audiens. Audiensnya siapa sih yang akan kita tuju ya untuk melakukan presentasi? Tentunya adalah para reviewer atau para judges kita ya. Nah, teman-teman harus mengenali terlebih dahulu. Biasanya kalau technical meeting saya selalu bertanya kepada panitianya, tolong dong sebutkan atau perkenalkan para dewan juri yang akan menilai dalam LKTI. Nah, ketika panitia menginformasikan siapa dewan jurinya, kemudian akan saya searching di internet. Apa sih sebetulnya background dari para dewan juri tersebut? Apakah dia engineering, ataukah dari peternakan pertanian, ataukah dari hukum, ataukah dari FISIP, atau dari FEB, atau dari mana background-nya? Karena pertanyaan-pertanyaan yang akan beliau lontarkan pasti relate dengan disiplin ilmu beliau. Misalnya kalau dewan jurinya dari engineering, pasti beliau akan menanyakan hal-hal yang teknis sekali, terkait alatnya bagaimana, mekanisme kerja alatnya gimana, indikator penelitiannya bagaimana, dan seterusnya. Tetapi kalau dewan jurinya dari FISIP atau hukum gitu ya, pasti akan berkaitan dengan hukum yang berlaku ataupun dari sosial ya, dari segi kemanusiaan, dari segi regulasi yang berlaku bagaimana, dan seterusnya. Jadi you have to understand background dari para judges kalian gitu ya, karena itu sangat-sangat membantu. Nah, kemudian teknik presentasi ada banyak ya teman-teman, karena saya waktunya nggak banyak ya, ini sudah mau selesai waktunya, jadi mungkin saya paparkan secara sekilas aja. Teknik presentasi yang sering saya gunakan itu adalah video yourself. Nah, ini kan pandemi ya teman-teman, jadi kita tidak datang langsung ke tempat lombanya gitu. Nah, biasanya saya akan latihan presentasi gitu ya, saya record sendiri, kemudian saya akan melihat apakah
muka saya ketika di layar itu sudah bagus, sudah stay on, sudah matching pakaian saya atau belum gitu. Apakah body language saya kelihatan di kamera atau tidak ya. Jadi saya akan prepare terlebih dahulu dan melihat video saya terlebih dahulu sebelum saya melakukan presentasi di hari H. Kemudian kita harus tahu what slide is coming next. Jadi teman-teman harus sedikit menghafalkan gitu ya, flow atau aliran dari PPT teman-teman atau PowerPoint teman-teman gitu. Jangan sampai teman-teman lupa dengan slide yang akan datang berikutnya. Karena bisa jadi ada kendala teknik gitu ya, slide-nya nge-freeze atau zoom-nya lagi nge-lag atau apa gitu ya. Jadi kita nggak bisa nge-next PPT selanjutnya. Maka teman-teman nggak boleh menunggu PPT itu moving, tapi teman-teman harus tetap berbicara, tetap hafal dengan apa yang akan disampaikan. Dan yang terakhir tentunya teman-teman harus be confident ya, karena orang yang tidak pede dan orang yang pede itu kelihatan banget gitu. Dewan juri itu akan tahu mana sih mahasiswa yang pede dan mahasiswa yang nggak pede. Meskipun teman-teman melakukan kesalahan gitu ya dalam presentasi, it's okay, nggak apa-apa. Langsung keep go on aja ya. Lupakan kesalahan, tetap fokus, jangan jadi panik gitu ya dengan kesalahan tersebut. Be confident. Itu terkait dengan presentasi. Nah, sebetulnya teman-teman kalau teman-teman pengen melihat presentasi, saya sudah upload ya beberapa video presentasi saya di lomba-lomba ya, baik itu lomba PIMNAS ataupun lomba-lomba paper competition lainnya di akun YouTube saya. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat ya beberapa referensi dalam melakukan presentasi secara online seperti ini gitu. Nanti bisa dilihat sendiri, monggo ya. Oke, selanjutnya yang akan saya sampaikan itu terkait dengan poster. Nah, ini topik terakhir yang akan kita bicarakan gitu ya, mengenai poster. Nah, sebetulnya Kak, poster itu apa sih? Poster itu adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan dan gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Nah, kenapa sih Kak poster itu dibuat? Ada dua tujuan sebetulnya. Yang pertama, sebagai media pendukung atau sarana gitu ya untuk kita melakukan presentasi ya. Contohnya waktu saya lomba mahasiswa berprestasi ya tingkat nasional. Meskipun poster itu tidak dilombakan, tetapi kita harus membuat poster sebagai media presentasi kita. Yang kedua, sebagai bahan perlombaan, khususnya untuk lomba-lomba yang memang untuk spesifik untuk poster gitu ya, contohnya untuk PIMNAS gitu, ada kategori poster tersendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh poster ya, teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa melihat lebih detail. Presentasi saya ini sudah saya kirimkan ke panitia. Kalau teman-teman mau minta ke panitia, silahkan ya, monggo. Ini contoh-contoh poster yang sudah saya buat bersama dengan tim saya. Ini adalah waktu saya PIMNAS, kemudian ini waktu saya Pilmapres tahun 2021. Ini juga waktu saya Pilmapres waktu tahun 2021. Nah, dari ketiga contoh poster tersebut, saya ada beberapa tips ya. Gimana sih Kak cara kita membuat poster yang baik? Tips ini teman-teman saya dapatkan dari reviewer-reviewer PIMNAS dan juga para juri-juri LKTI. Jadi insya Allah valid teman-teman. Yang pertama adalah di dalam poster kalian harus memuat judul, nama pelaksana, logo perguruan tinggi, latar belakangnya apa penelitian kalian, metode penelitian kalian bagaimana, hasilnya bagaimana, kesimpulannya apa, referensinya apa, sponsornya kalau ada, detail kontak, dan tanggal serta waktu penelitian. Nah, yang sering kali di-skip oleh mahasiswa adalah referensi. Ya, saya sering banget melihat poster yang nggak ada referensinya. Padahal referensi itu sangat-sangat penting, ya, karena nggak mungkin dong segala sesuatu yang kita kutip di poster tersebut adalah hasil kita, hasil penelitian kita. Pasti di bagian latar belakang ada metode-metode terdahulu, yaitu membutuhkan referensi. Jadi referensi ini harus di-mention ya, harus disebutkan. Sering banget ya teman-teman saya menjumpai juri yang ketika posternya tidak ada referensinya itu langsung auto gugur. Itu sering banget saya menemukan juri-juri yang seperti itu. Jadi be careful, hati-hati, mention ya your reference ya. Yang kedua adalah memuat gambar produk atau hasil penelitian secara visual.
Jadi produk atau visual atau hasil penelitian ini harus eye catching, harus mencolok banget teman-teman. Harus dari jauh tuh kelihatan gitu loh, bahwa kalian tuh menghasilkan alat pemurni air misalnya, atau menghasilkan bioscrubber misalnya, atau menghasilkan masker biodegradable misalnya, dan lain sebagainya. Itu harus mencolok gambarnya. Dan yang terakhir, ini saya dapatkan dari Bu Indriani, Ketua Dewan Juri Pimnas ya. Beliau mengatakan bahwa poster yang baik itu kata-katanya kurang dari 250 kata. Supaya apa? Supaya di dalam poster tersebut nggak rame gitu ya, kata-katanya nggak rame. Lebih memainkan gambar dan juga highlight important sentence doang gitu ya. Jadi supaya nggak terlalu berisik dan nggak terlalu noisy gitu lah ya si posternya tersebut, sehingga harus kurang dari 250 kata untuk poster gitu. Nah, itu aja ya yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk tips and trick untuk membuat full paper ya dan juga poster. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo silakan nanti ditanyakan di Q&A session. Saya tutup, mohon maaf ketika ada kesalahan kata ataupun kekurangan ya dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, saya kembalikan lagi ke Davi. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas pemaparan materi dan koreksinya. Dan terima kasih juga Kak Afriza atas ilmu yang telah disampaikan kepada teman-teman di Zoom. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman bekal untuk tahap full paper di Lomba LKTI Loyalism 2022. Nah, untuk acara berikutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau menulis chat di kolom chat. Dipersilahkan. Dan ayo teman-teman yang ingin bertanya, nanti akan kami pilih 2 penanya terbaik untuk mendapatkan free pembayaran di tahap full paper. Jadi bertanyalah dengan kreatif mungkin. Nah, sudah ada yang raise hand. Dipersilakan untuk on mic. Baik, terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya saya Nadila Zahra Aisyah dari tim Bocah Filkop. Saya ingin bertanya tadi ada konsep SMART yang dijelasin sama Kak Afriza. Nah, itu kan salah satunya ada time bound, yaitu mempertimbangkan waktu pelaksanaan. Nah, gimana sih Kak cara kita mempertimbangkan waktu pelaksanaan, terus gimana cara yang produk kita tuh bisa selesai dalam kurun waktu itu? Gitu aja sih Kak. Silakan Kak Afriza untuk langsung bisa dijawab. Oke, baik.
Sebelumnya mau izin Pak Andi, saya izin menjawab terlebih dahulu, paparannya sangat keren sekali gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya bocah ini ya. Tadi siapa? Bocah Telkom ya, Nazila ya. Oke, terima kasih, it's good question. Sebetulnya untuk menentukan time bound itu sendiri, it's depend on your research ya sebetulnya. Tiap riset itu pasti memiliki time bound yang berbeda-beda. Misalnya ketika riset itu memiliki kompleksitas yang tinggi, susah gitu ya, atau modelingnya terlalu high gitu ya, maka tentunya untuk waktu pelaksanaannya itu akan semakin panjang. Tetapi untuk riset-riset yang misalnya, mohon maaf, misalnya lebih mudah gitu ya untuk diimplementasikan, tentunya time bound-nya itu sendiri akan lebih pendek gitu. Jadi it's depend on your riset itu sendiri. Nah, sebetulnya untuk time bound sendiri kita bisa breakdown ke beberapa fase. Misalnya yang pertama adalah fase preparation. Fase preparation ini misalnya teman-teman berapa sih waktu yang teman-teman butuhkan untuk mempersiapkan material ataupun metode ataupun alat-alat yang digunakan ya untuk kebutuhan riset itu sendiri. Kemudian setelah fase preparation adalah fase eksekusi. Fase eksekusi itu adalah berapa sih lama untuk bisa mengeksekusi riset tersebut. Berapa lama yang kita butuhkan untuk membuat suatu prototipe alat, atau berapa lama untuk kita membuat suatu material tertentu, itu berapa gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah fase evaluation. Fase evaluation itu penting sekali, terutama untuk meninjau apakah alat yang kita produksi atau material yang kita produksi itu sudah layak ya untuk diperjualbelikan atau sudah layak untuk digunakan atau tidak. Ketika fase evaluasi itu menghasilkan hasil bahwa ternyata alat ini butuh untuk direvisi nih, butuh untuk diimprovement nih, berarti ada yang namanya fase untuk follow up lagi. Fase follow up ini adalah fase untuk memperbaiki kesalahan riset-riset kita. Misalnya alatnya kurang cepat nih pergerakannya, atau materialnya kurang tahan lama nih, berarti di fase follow up ini kita harus memperbaiki supaya lebih baik lagi. Jadi fase-fase tersebut bisa kita breakdown mulai dari preparation, eksekusi, kemudian evaluation, dan juga follow up gitu. Oh, baik Kak, jadi kalau misal kan buat karya tulisnya sendiri itu apa produknya harus jadi ya Kak? Setahu aku kan cukup karya tulisnya aja gitu, jadi makanya aku bingung untuk time bound-nya sendiri kan kita belum nge-deploy produknya gitu loh maksudnya. Jadi bingung nentuinnya aja gitu. Iya, oke. Saya mengerti banget nih. Gini, kadangkala nggak semua reviewer seperti ini ya. Kadangkala ketika adik itu sudah berhasil untuk menghasilkan alat atau prototipe, itu bisa menjadi poin plus gitu. Jadi para reviewer akan lebih tertarik dan menambahkan nilai atau skor pada penelitian Anda atau full paper Anda. Tetapi saya juga pernah gitu mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang dia itu riset kering atau berdasarkan tinjauan pustaka saja. Kita sebutnya sebagai narrative review atau paper review. Yang waktu itu saya jadi juara 2 di International Paper Competition held by American Institute of Chemical Engineering. Itu saya pakainya menggunakan riset kering atau review paper atau narrative review. Nah, gimana cara menetapkan time bound ketika riset kita tidak membuat alat atau tidak membuat material? Itu saya gunakan time bound-nya itu berdasarkan review tersebut. Waktu itu kan review saya adalah mendevelop suatu pabrik ya. Nggak mungkin dong saya harus mengimplementasikan pabriknya sesegera mungkin. Maka time bound yang saya gunakan itu adalah perkiraan waktu yang kita gunakan ketika pabrik tersebut memang betul-betul direalisasikan. Mulai dari waktu perkiraan pembelian alat, waktu perkiraan konstruksi pabriknya, waktu perkiraan cash flow-nya jalan atau pabriknya mulai beroperasi sampai waktu pabriknya tersebut tutup untuk beroperasi gitu. Jadi disesuaikan dengan apa yang kamu develop kayak gitu. Oh baik Kak, aku boleh nanya satu pertanyaan lagi nggak Kak? Ya boleh, sure, go on. Aku nih kan biasanya kalau ngelihat karya tulis ilmiah tuh yang produknya produk nyata gitu, kayak bener-bener produk kayak punya kakak tadi yang bikin masker gitu kan. Nah kalau misal produknya itu berupa aplikasi gitu Kak, nah itu untuk risetnya sendiri apa ke metode atau lebih ke solusi manfaat yang didapatkan dari aplikasi itu? Oke, bisa diulang tadi metode apa, Dik? Agak terputus. Kak, untuk kalau misal solusinya aplikasi, itu kita di risetnya itu yang ditulis di karya tulisnya itu nanti lebih ke metode untuk
itu kan kita perlu riset juga, atau dari manfaat yang didapatkan dari aplikasi itu? Jawabannya adalah the answer is both of them are important gitu ya. Keduanya sangat-sangat penting ya. Baik dari segi metode develop dari si aplikasinya itu sendiri, komponen-komponen aplikasinya sendiri itu seperti apa, ataupun impact ya atau manfaat dari si aplikasi itu sendiri. Tetapi pasti para reviewer itu akan lebih cenderung atau tonjol kepada apa sih manfaatnya si aplikasi ini, apakah aplikasi ini sudah bisa diunduh di App Store, apakah aplikasi ini sudah memiliki banyak pelanggan atau tidak, apakah aplikasi ini free atau berbayar, bagaimana cara kamu untuk mendevelop si aplikasi ini kalau ini aplikasi gratis gitu, gimana cara kamu bisa mendapatkan uangnya. Tetapi metode untuk mendevelop si aplikasi tersebut perlu dimention gitu ya, tetapi itu menurut saya hanya hal-hal teknis ya. Kalau jurinya itu relate dan tahu tentang cara development dari si software tersebut, dia pasti akan bertanya. Tetapi kalau jurinya misalnya dari background fakultas hukum atau sosum gitu ya, yang nggak tahu bagaimana cara develop software tersebut, pasti dia akan langsung skip gitu. Tapi both of them are important gitu sih. Oh baik Kak, udah mengerti. Terima kasih banyak Kak Friza, dan juga makasih buat Pak Andi tadi, materinya luar biasa. Oke, good luck ya Nazila. Oke Kak, thank you. Terima kasih untuk Kak Nadila dan Kak Afriza. Dan selanjutnya, ayo teman-teman bisa bertanya, bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Dan nanti 2 penanya terbaik bisa mendapatkan hadiah free pembayaran di tahap full paper. Gratis ya teman-teman, gratis. Untuk Kak Aurelia Bian dari Optikers, bisa on mic. Oh iya Kak, selamat pagi Kak. Saya Aurelia Bianca dari Optikers. Nah Kak, biasanya itu kami saat membuat karya tulis itu sudah menemukan ide dan produk yang akan dibuat. Tapi ketika buat judul yang menarik, apakah ada tips dan tips? Baik, terima kasih Kak Aurelia Bianca. Untuk selanjutnya Kak dari tim Komoy Domenoi, silakan on mic. Oke, selamat siang untuk semuanya. Saya izin bertanya untuk Kak Friza. Bagaimana cara mengolah data semisal kita karya tulis ilmiahnya menggunakan metode pustaka? Nah, maksud saya itu kan kita data yang kita gunakan itu bukan merupakan penelitian kita sendiri. Bagaimana pendekatan yang digunakan agar mendapatkan hasil yang ditampilkan itu baik dan masuk akal. Itu saja sih Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wilfried Kristianto. Dan untuk pertanyaan Optikers tadi, mungkin Pak Andi atau Kak Afriza bisa menjawabnya dulu. Mohon izin tadi pertanyaannya terputus-putus sih di tempat saya. Bisa ada yang rekap nggak?
dari panitia. Kira-kira pertanyaan tadi apa saja gitu ya. Terus ini Tadi- kayaknya masih ada satu lagi yang bertanya gitu ya, mungkin sekalian aja nanti. Jadi nanti kita bisa kasih rangkuman sekalian gitu untuk beberapa pertanyaan. Ini sudah dituliskan di kolom chat ya. Baik Pak, berarti kita tampung dulu ya teman-teman. Untuk selanjutnya dari High Team bisa on mic, dipersilakan on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf karena off cam, karena ada kendala jaringan. Tampung udah balik. Yang ingin saya tanyakan, seperti yang dikatakan oleh Kak Afriza tadi, bahwa hal yang paling dilirik Juli itu adalah bab 1 di latar belakang, yang mana harus dibuat secara sistematis, baik dari urgensi, metodologi, dan inovasi solutif dari kami. Nah, biasanya itu urgensi akan lebih menarik jika dibuat dengan data-data pendukung yang sesuai dengan urgensinya. Nah, permasalahan yang biasanya saya temui dalam membuat latar belakang itu, data-data yang harus dimasukkan itu terbatas ataupun kurang. Jadi, kita sulit untuk menemukan data-data yang sesuai dengan urgensi tersebut. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah cara membuat latar belakang yang menarik dan lebih bernyawa, walaupun data-datanya itu kurang atau terbatas? Itu Kak, terima kasih. Baik, terima kasih dari High Team. Selanjutnya dari Pak Andi atau Kak Afriza bisa menjawab. Baik, izin menjawab dulu ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan sama Kak Afriza. Jadi tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah gimana caranya membuat judul yang baik dan menarik. Kemudian ada pertanyaan tentang literatur review, dan terakhir adalah tentang pengolahan data ya kalau nggak salah. Oke, mungkin yang pertama tentang menuliskan judul gitu ya. Judul itu gimana sih caranya agar lebih eye-catching gitu ya, tidaknya. Kalau menurut saya gitu ya teman-teman, ketika sudah punya ide gitu ya, kadang kita itu punya obatnya duluan gitu ya. Ide itu kan kayak obat gitu, obat terhadap sebuah permasalahan, obat terhadap sebuah symptoms. Nah, kadang-kadang kita punya obatnya duluan tapi nggak ngerti permasalahannya gitu ya. Atau kita tahu permasalahannya gitu ya, tahu obatnya tapi nggak tahu cara menerapkannya ke dalam permasalahan itu, gimana caranya agar obat ini bisa diimplementasikan. Nah, kalau teman-teman baca banyak referensi gitu ya, nanti akan muncul gimana sih caranya mereka itu menuliskan gagasannya. Biasanya di dalam judul itu ada yang di highlight ya, yang di highlight itu kadang lebih menonjolkan metodenya atau lebih menonjolkan problemnya yang ingin diselesaikan, atau lebih menonjolkan gagasan kalian. Jadi misalnya kalian pengen buat, misalnya contohnya kayak punyanya Kak Afriza tadi lah, dia ingin bikin sebuah substitusi untuk plastik gitu ya, yang lebih di apa ya, kalau reviewer baca itu yang lebih di lihat pertama kali itu adalah problem yang diselesaikan apanya. Dari situ kan kelihatan tuh bahasanya di kalimat judul yang tadi sempat disampaikan ke Afriza itu, dia membuat sebuah metode tertentu untuk bisa menghasilkan polimer tertentu yang bisa jadi substitusi plastik gitu ya. Jadi itu yang ditangkap dulu. Nah,
Nanti mungkin bisa di hide lagi sama Kak Afriza. Jadi kalau dari segi judul ada banyak gitu ya pendekatannya. Bisa meng-highlight metodenya duluan gitu ya yang ditonjolkan atau prompt yang ditonjolkan. Kita lihat di beberapa judul itu dituliskan dalam bentuk pertanyaan. Ada itu paper ataupun publikasi yang menuliskan pertanyaan. Nah itu saja. Dan kalau dari ini beralih ya ke pertanyaan yang tentang literatur review ya. Kalau studinya itu berbasiskan studi pustaka, memang kita perlu banyak mengkaji gitu. Jadi jatuhnya lebih banyak membandingkan gap gitu ya, gap analisis. Jadi cara melakukan komparasi datanya nanti adalah melakukan studi gap analisis itu. Misalnya dari 5 pustaka, katakanlah kalian sudah mereview 5 pustaka. Dari 5 pustaka ini mereka itu menyelesaikan problemnya dengan cara apa sih? Metodenya seperti apa? Luarannya seperti apa? Gitu ya. Kemudian kalian coba komparasikan, dibandingkan gitu ya. Oh, kelebihannya kalau pakai metode A itu seperti ini. Kalau dari penulis B dia mengcounter dengan cara seperti ini. Nah, tapi dari semua 5 paper yang direview ternyata muncul problem baru nih. Nah, problem baru inilah yang belum terselesaikan dari semua paper yang sudah direview. Di penulisan kalian bisa menekankan kami menawarkan solusi seperti ini dari hasil kajian beberapa review tadi. Jadi cara ngolahnya memang harus kalau basisnya itu literatur review kayak gitu contohnya. Sebenarnya ada metode yang lebih detail lagi gitu ya tentang literatur review, tapi mungkin teman-teman nanti bisa mencari lagi. Saya nanti mungkin carikan linknya gitu ya, link untuk contoh literatur review yang saya kalian baca gitu ya. Ada lagi mungkin yang belum, mungkin Kak Afriza langsung bisa menambahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Ketiga pertanyaan tadi sudah ini ya dijawab sama Pak Andi. Saya ingin menambahkan beberapa saja gitu ya. Yang pertama pertanyaan dari Aurelia, gimana sih Kak cara membuat judul yang menarik gitu? Tadi kalau dari Pak Andi kan kita harus menonjolkan entah itu metode, material ataupun solution gitu ya. Itu bisa menjadi poin yang pertama. Poin yang kedua adalah teman-teman bisa menggunakan singkatan. Nah, ini yang sering kali rekan-rekan mahasiswa lakukan. Tetapi kalau di PIMNAS PKM mulai tahun kemarin gitu ya, singkatan itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mahasiswa buat singkatan itu singkatan yang aneh. Misalnya cacat. Cacat itu kan dalam telinga kita adalah hal yang sensitif gitu ya, yang seharusnya tidak digunakan untuk singkatan-singkatan alat gitu. Tetapi teman-teman boleh menggunakan singkatan kalau singkatan tersebut adalah singkatan kata-kata yang bagus. Misalnya tomat, tools automatically, ataupun sukses, ataupun bola, ataupun singkatan-singkatan lain yang maknanya itu bagus gitu ya. Jadi kedengarannya itu enak, bukan singkatan-singkatan kata yang sensitif. Nah, ketika teman-teman membuat judul suatu alat dengan menggunakan singkatan, itu dari dewan juri pasti akan tertarik gitu. Apa sih ini tomat? Apa sih ini sukses? Kok ada kata-kata tomat, ada kata-kata sukses gitu. Jadi itu yang lebih membuat juri lebih tertarik. Yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan cara yang paling umum dilakukan adalah mencari di internet. Jadi ketika saya membuat judul, pasti saya selalu cross-check dulu di internet. Apakah judul saya ini sudah pernah dipublikasikan atau sudah pernah digaungkan oleh peneliti lain sebelumnya atau tidak. Ketika judul saya sudah pernah digaungkan sama peneliti lain, maka of course saya tidak boleh pakai judul yang sama dengan kata-kata yang sama. Tetapi kalau judul saya itu belum pernah dipublikasikan atau belum pernah digaungkan sama peneliti lain, maka go on silahkan menggunakan judul tersebut gitu ya. Jadi bisa highlight method, material ataupun solution menggunakan singkatan, dan yang terakhir adalah cari di search engine gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Welvis tentang gimana sih Kak cara kita mengolah data pustaka supaya bagus dan masuk akal gitu ya. Nah, ini problematika ketika kita menyusun paper-paper riset kering. Nah, biasanya kalau kita
menggunakan riset basah kan enak gitu ya, ngolah datanya ada data kuantitatifnya dari data primer yang kita dapatkan di lapangan ataupun di laboratorium. Tapi permasalahannya ketika kita menyusun riset paper-paper review atau naratif review itu kan sebetulnya riset kering gitu ya. Jadi data-data yang kita kumpulkan adalah data-data sekunder yang bersumber dari buku, website, jurnal dan lain seterusnya gitu. Nah, cara yang saya lakukan yang pertama adalah membuat atau mencari ya referensi sebanyak mungkin. Saya itu sering banget buat review paper, terutama untuk dipublikasikan di proceeding internasional itu rata-rata saya pakainya review paper. Nah, setiap kali membuat review paper, sitasi yang saya gunakan itu pasti lebih dari 150 sitasi. Pasti. Kenapa? Karena dengan data-data yang banyak, tentunya kita lebih bisa membuka wawasan kita dan nggak ada teori-teori yang istilahnya keliru atau sesat gitu ya, karena kita sudah membaca sitasi secara keseluruhan overall sebanyak 150 sitasi, itu lebih memudahkan kita untuk mengerti, untuk understanding about our topic lebih dalam gitu. Jadi gunakan referensi yang banyak, tentunya referensi yang berbobot ya teman-teman. Jadi mahasiswa sekarang tuh kebanyakan mereka nggak mau gitu ya pakai sitasi internasional, padahal ketika kita membaca referensi-referensi yang sudah internasional itu pasti kualitasnya jauh lebih bagus dibandingkan referensi-referensi dari Indonesia gitu ya, karena kalau yang internasional biasanya kan sudah publisher-publisher yang oke gitu ya, pakai Springer, Scopus dan lain seterusnya gitu. Jadi usahakan mensitasi referensi-referensi yang dia itu adalah berbobot. Jadi teman-teman cek dulu itu jurnalnya Q1 kah atau Q2 kah atau Q3 kah, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak datanya. Nah, seringkali teman-teman yang jadi kesalahan adalah mensitasi dari website seperti kata Pak Andi tadi ya, ataupun mensitasi dari tesis ya ataupun skripsi mahasiswa gitu ya, yang mana nggak semua tesis dan skripsi itu benar gitu loh. Ada kalanya mahasiswa pasti ngawur ketika menyusun skripsi atau tesis tersebut. Maka usahakanlah mensitasi dari referensi-referensi yang kredibilitasnya tuh tinggi gitu ya, dari Springer, Scopus ataupun yang lain sebagainya gitu. Yang kedua adalah teman-teman bisa menggunakan software ya. Jadi kalau saya pakai menyusun naratif review atau review paper, saya biasanya pakai software gitu. Software yang bisa mensimulasikan data sekunder. Contohnya apa? Contohnya adalah Design Expert. Design Expert itu meskipun data yang kita dapatkan dari data penelitian orang lain, tetapi kita bisa mensimulasikan dengan modeling bagaimana tiga dimensinya, bagaimana konstruktur layarnya dan seterusnya lah, pokoknya menggunakan software-software penunjang yang bisa memvisualisasikan hasil dari tinjauan pustaka teman-teman gitu. Jadi software itu sangat membantu sekali sih, bisa pakai software lainnya lah, Skylab atau HiSys ataupun apapun yang bisa merepresentasikan data yang kalian dapatkan dari buku atau jurnal gitu sih. Itu untuk pertanyaan Welfrief. Kemudian pertanyaan terakhir tadi apa ya? Sulit untuk menemukan apa ya, bisa diulang deh. Pertanyaan ketiga saya agak lupa. Sulit menemukan data-data pendukung untuk dibuat di latar. Oke. Gimana caranya ketika kita susah menemukan data-data penunjang tetapi latar belakang kita tetap eye-catching gitu ya? Oke, sebetulnya kalau kita belajar lebih dalam, ketika kita menyusun introduction itu ada dua logika. Logika deduktif dan logika sebab akibat. Logika deduktif itu kita menyusun latar belakang dari masalah umum dulu. Masalah yang terjadi di dunia ini secara umum apa? Masuk ke masalah khusus. Masalah umum itu kita tarik ke masalah khusus. Yang ada di Indonesia itu apa masalahnya, atau yang ada di lingkungan tempat tinggal ada itu apa masalahnya. Kemudian kita baru tarik ke inti permasalahannya atau core problems-nya itu apa. Nah, biasanya saya pakai sistematika seperti itu supaya lebih eye-catching. Tidak perlu data-data yang cukup banyak ketika kalian men-statement permasalahan secara sistematis dan urut, itu menurut saya sudah eye-catching dan bagus untuk dibaca. Logika kedua untuk menyusun introduction itu adalah sebab akibat. Jadi kita mulai dulu dari sebab suatu permasalahan itu apa sih? Kenapa sih kok sampah plastik ada di mana-mana? Jelas karena habits manusia, karena regulation yang tidak mendukung dan lain seterusnya. Dari sebab kemudian kita tarik ke akibat. Oke, sebabnya itu, akibatnya apa ya? Akibatnya adalah
terjadi pencemaran lingkungan, baik lingkungan tanah, air, udara, dan lain seterusnya yang dikarenakan oleh sampah plastik gitu. Sehingga dari akibat tersebut akan beranak ke akibat-akibat selanjutnya, mulai dari nanti tanahnya kotor, manusia tidak bisa minum dengan air yang sehat, kemudian ikan-ikan akan mati karena tercemar karena sampah plastik dan seterusnya. Ketika kita menyusun introduction dengan menggunakan logika-logika seperti itu yang sistematis, menurut saya sudah eye-catching ya, tidak perlu data-data yang banyak ya untuk menunjang gitu. Data-data banyak yang menunjang itu bisa kita tambahkan di tinjauan pustaka gitu sih. Kalau sistematis, runtut itu menurut saya sudah eye-catching sih gitu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Afriza. Nah, ada lagi nih Kak pertanyaan di kolom chat. Selamat pagi Kak, saya Zaki ya Rahman dari tim SMA Pertiwi 2 Padang. Saat presentasi bagaimana sih agar kita percaya diri? Padahal kita sudah menerapkan unsur-unsur sebuah presentasi, tapi masih lupa dan terbata-bata dalam presentasi. Ada tips dan triknya nggak Kak? Terima kasih Kak. Mungkin dari Kak Afriza atau Pak Andi bisa menjawab. Silakan Kak Afriza dulu aja. Oh, Yang sering ikut lomba ini, pasti pengalamannya luar biasa, bisa dibagikan ke teman-teman. Jinjing, mohon izin duluan deh Pak. Oke, tips supaya kita nggak grogi gitu ya ketika presentasi. Ya jelas ya, practice make perfect ya. Ketika kita sering latihan untuk presentasi, itu akan membuat kita lebih perfect ketika kita do our presentation. Practice ini kita bisa lakukan dengan banyak orang ya. Yang pertama dengan rekan satu tim kita ya untuk latihan presentasi internal. Yang kedua bisa dengan kakak tingkat kita, our mentor kita yang lebih berpengalaman mengikuti lomba-lomba LKTI. Yang ketiga bisa menggunakan dengan dosen atau guru di SMA kita. Tentunya dosen atau guru akan memberikan masukan-masukan terhadap presentasi yang kita lakukan. Jadi kuncinya itu aja sih sebetulnya. Practice make perfect gitu sih. Monggo Pak Adi, silahkan dijawab Pak. Mungkin Pak Andi bisa menjawab. Kalau dari saya mungkin tambahannya ya, teman-teman perlu menguasai materi yang dibuat ya. Jadi kalau materi yang kalian buat itu orisinil, memang dari gagasan kalian, itu pastinya akan punya rasa yang kuat gitu, sehingga mau ditanya sama reviewernya dari sisi manapun kalian bisa ya. Jadi kalau penguasaan materinya oke, saya rasa itu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Dan kalau dari pengalaman lainnya, misalnya teman-teman ditanyain tidak bisa jawab ya, pas presentasi kemudian ditanyain yang kalian tidak tahu jawabannya, tidak perlu mencari-cari. Jadi kalau memang tidak tahu ya bilang saja tidak tahu, dan memang skop dari penelitiannya mungkin terbatas di boundaries tertentu. Jadi kadang-kadang memang tidak semua pertanyaan dari reviewer itu wajib dijawab dengan dengan jelas. Maksudnya tidak perlu semuanya harus dijawab dengan sesuai dengan penelitian kalian gitu. Jadi kalau memang boundaries penelitian kalian tidak ada gitu ya, tidak mencakup apa yang ditanyain sama reviewer, itu ya memang tidak perlu mencari-cari jawaban gitu. Akhirnya nanti ngarang lagi gitu. Kalian akan mengarang sesuatu yang sebenarnya tidak kalian kerjakan. Jadi sebaiknya kalau kalian sudah yakin, oh saya cuma membuat roti bakar kok gitu ya, cuma membuat roti bakar dan saya tidak membuat sate gitu. Jadi kalau ditanyain gimana rasanya kalau roti bakar itu dikasih bumbu sate gitu ya, dan belum pernah dilakukan ya, jadi ya nggak perlu jawab itu, rasanya pasti enak Pak, ya belum tentu kan, sehingga tidak perlu menjawab sesuatu yang memang belum pernah dikerjakan menurut saya. Terima kasih Pak Andi dan Kak Afriza. Ada pertanyaan lagi nih untuk Kak Afriza sama Pak Andi dari Intan Eka. Selamat pagi Kak, saya Intan Eka dari Arunika
tim izin bertanya. Pada trik dan tips tadi kan ada menawarkan inovasi yang tepat. Saat menawarkan inovasi yang tepat ini, apa kita harus menyertakan produk atau karya yang sudah dibuat atau hanya sekedar susunan karya untuk meyakinkan masyarakat bahwa karya kita layak untuk dipergunakan? Terima kasih. Mungkin dari Pak Andi atau Kak Afriza bisa menjawab. Oke, mungkin saya bisa duluan, nanti bisa ditambahkan sama Kak Afriza ya. Jadi kalau dalam karya tulis itu sekali lagi tidak mesti harus dibuat produknya gitu ya. Seperti yang Kak Alisa tadi sampaikan, kita bisa melakukan studi pustaka saja itu sebenarnya sudah bisa gitu ya. Terus nanti produknya apa gitu. Kalau kita tidak punya riset, kalau Kak Alisa bilangnya riset dasar gitu, riset yang berbasiskan lab, produknya apa yang bisa kita sajikan? Produknya bisa dalam bentuk rancangan gitu ya, dalam bentuk desain. Misalnya kalian bikin tadi contohnya bikin aplikasi gitu ya, aplikasinya belum jadi nih, terus apa yang disajikan? Kalian bisa buat prototipe-nya. Oh, kalau misalnya aplikasi ini nanti dikembangkan, kurang lebih bentuk desain UI UX-nya akan seperti ini, fitur-fiturnya akan ada seperti ini. Dan apakah itu sudah dibuat? Ya belum tentu gitu. Tapi dengan fitur-fitur seperti ini, setelah dibandingkan dengan karya yang lain, itu ada perbaikan, misalnya seperti itu. Ya, jadi nggak harus dalam bentuk produk gitu ya. Kalian bisa membuatnya dalam bentuk prototype ataupun desain. Mungkin Kak Afriza bisa menambahkan. Silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih Intan atas pertanyaannya ya. Sudah di statement sama Pak Andi ya, bahwa nggak semuanya kita harus punya produknya. Tetapi let's make it logic ya. If a sales comes to you, kemudian sales tersebut tidak membawa produknya gitu ya, lalu dia menawarkan ke penjualnya apa gitu kan, masa dia hanya ngomong doang kayak, oh produk ini nanti bisa mencerahkan kulit kita, oh produk ini menyelamatkan lingkungan, terus mana produknya gitu kan, pasti kan akan menjadi the big questions for us gitu kan. Nah oleh karena itu lebih baik gitu ya, lebih baik tidak semuanya, tergantung riset kita apa, lebih baik menyertakan produk if it possible to do that gitu ya. Jadi teman-teman ini kan masih sesi atau tahap abstrak ya, teman-teman saya yakin punya waktu lebih lah untuk menyusun full paper dan juga untuk membuat atau create your own product lah sampai di hari H LKTI nanti gitu. Jadi if it is possible ya silakan untuk menyertakannya, tetapi kalau teman-teman memang risetnya memang riset kering ya sudah, berarti teman-teman nggak ada produk gitu ya, tonjolkan saja pada rancangannya, tonjolkan saja pada simulasinya, pada hasilnya, seperti itu. Saya yakin juri teman-teman pasti akan they really understand about your research so much gitu, jadi nggak perlu khawatir gitu, pasti beliau mampu membedakan mana yang basah, mana yang kering gitu. Terima kasih untuk Kak Afriza dan Pak Andi. Ada 2 pertanyaan terakhir dari Kak Fitri dan Kak Noni. Mungkin dari Kak Fitri dulu. Selamat pagi Pak, saya Fitri dari tim Grid Team. Saya mau bertanya, jika inovasi tim saya lolos sampai tahap final, apakah inovasi kami akan diimplementasikan ke dalam masyarakat? Contohnya, jika diimplementasikan, apakah bisa dibantu pihak lain dalam menciptakan alat tersebut? Mungkin bisa langsung dijawab dulu. Mungkin saya dulu aja Pak, gantian selang-seling. Oke, baik. Nanti sebetulnya ini dikembalikan kepada birokrasi yang menyelenggarakan dari perlombaan tersebut ya. Jadi saya nggak tahu nih apakah IT Telkom akan membiayai seluruh finalis yang masuk atau tidak, saya nggak tahu gitu ya. Tetapi pada umumnya gitu ya Dek, yang akan mendapatkan reward berupa hadiah uang itu pasti adalah yang mendapatkan juara gitu ya. Jadi juara 1, juara 2, juara 3. If you are loser in this competition, ketika teman-teman belum berhasil mendapatkan gelar juara di kompetisi ini, maka jangan sedih. Sebetulnya masalah finansial itu bisa datang dari
dari manapun. Bisa datang dari kampus Anda, dari departemen atau jurusan Anda, atau dari pihak swasta gitu. Sering-seringlah untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak luar seperti kampus Anda, departemen Anda, ataupun instansi-instansi swasta yang mampu bekerja sama dengan Anda. For the example, Pertamina. Pertamina itu sekarang lagi gencar-gencarnya menyelenggarakan lomba yang dia bisa dibiayai oleh Pertamina hingga 50 juta gitu. Selain Pertamina ada juga PT saya lupa gitu. Ada banyak sekali industri saat ini menyelenggarakan lomba yang akan membiayai penelitiannya sampai masif gitu ya, sampai bisa diimplementasikan oleh masyarakat. Jadi jangan sedih kalau misalnya nanti udah jadi finalis tapi nggak dibiayain. Kalian masih punya banyak sekali cara untuk bisa mengimplementasikan dan merealisasikan gagasan Anda gitu. Monggo dilanjut Pak Andi. Baik, terima kasih. Jadi di lomba kali ini memang kayaknya nggak ada sponsorship untuk membantu mengimplementasikan gagasan dari pemenangnya nanti. Ya. Jadi memang pure untuk rewarding saja, gitu, hadiah yang diselenggarakan oleh panitia nanti. Namun demikian, seperti yang disampaikan Kak Afriza tadi, sebaiknya teman-teman nanti tidak berhenti di sini, gitu ya. Setelah misalnya menang gitu ya, di lomba karya tulis ini, pasti ada sisi lain yang bisa dikembangkan, kemudian kalian nanti bisa terus bertumbuh lagi dengan mengikuti program-program yang lainnya. Misalnya ini baru tahapan tataran karya tulis ini ya, gitu. Terus kemudian karya kalian bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi prototype misalnya. Nah, ikutilah lomba yang memang basisnya adalah untuk kejuaraan seperti itu. Gitu. Nah, disitulah mungkin nanti akan dapat pendanaan ataupun financing dari pihak penyelenggara. Nah, ataupun ikut-ikut program pembinaan inkubasi misalnya. Jadi di kampus itu kadang ada lembaga inkubasi untuk startup misalnya, yang bisa untuk membantu mengimplementasikan dari gagasan tadi. Jadi kuncinya adalah kalau misalnya ikut lomba, jangan berhenti ketika sudah dapat juara. Ya. Silahkan dilanjutkan lagi ke lomba-lomba yang lainnya yang mungkin bisa membantu mengimplementasikan dari gagasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi dan Kak Afriza. The last question dari Kak Noni. Selamat pagi Kak, saya Noni dari Bin Bintara. Dalam abstrak suatu karya tulis ilmiah kan harus menyinggung hasil yang ada di lab yang ada di bab 4. Tapi dalam pelaksanaannya itu kan rentan bocor materinya. Nah, bagaimana tips agar materi tersebut tidak bocor di abstrak Kak? Mungkin dari Pak Andi atau Kak Afriza bisa bantu jawab. Oke, saya kurang begitu paham mungkin gitu ya. Ini saya pahami dari pertanyaannya. Kalau kita menuliskan abstrak terus kemudian kadang-kadang ketika kita nulis abstrak itu belum tahu kira-kira hasilnya nanti akan seperti apa, karena bisa jadi risetnya masih belum dilakukan gitu ya, produknya belum dikembangkan. Nah, kemudian kalau misalnya nanti sudah dilakukan kajiannya, kemudian dilakukan risetnya, ternyata hasilnya itu berbeda dengan apa yang sudah dihipotesiskan di abstrak. Nah, abstraknya saja yang diganti, kalau menurut saya seperti itu. Jadi abstrak itu kalau di awal ikut lomba kan memang gagasan yang kadang-kadang memang abstraksi yang belum kita kerjakan gitu, risetnya masih belum kita hanya lulus gitu ya dari seleksi. Nah, ternyata setelah riset berbeda hasilnya. Nah, kalau menurut saya abstraknya yang boleh disesuaikan, tidak harus sama dengan yang ikut di seleksi abstrak sebelumnya. Silakan disesuaikan sesuai dengan hasil risetnya atau hasil kajiannya. Tapi mungkin nanti bisa ditambahkan sama yang tanya ini ya, Kak Noni, kira-kira yang dimaksud di situ bocor itu seperti apa?
Baik, menyambung dari jawaban dari Pak Andi tadi ya, saya juga kurang mengerti ini maksudnya bocor seperti apa gitu. Tetapi kalau yang dimaksud bocor itu tidak sesuai dengan hasil kenyataan setelah melakukan riset, betul kata Pak Andi ya, abstrak itu bisa diganti dan saya pernah mengalami hal ini. Jadi waktu saya submit abstrak di konferensi internasional untuk publish sebagai proceeding, saya menuliskan abstrak itu berupa abstrak untuk riset basah gitu. Tetapi ternyata setelah pelaksanaannya datang pandemi COVID-19, ada gelombang kedua ya, waktu itu kita tidak bisa bergerak manapun gitu, jadi saya nggak bisa menuntaskan riset saya, sehingga saya harus mengganti. Saya berbicara kepada komite pelaksananya supaya riset itu saya ganti menjadi riset kering gitu, hanya tinjauan pustaka, dan itu diperbolehkan oleh panitia. Tetapi kalau yang dimaksud bocor di sini itu bocor ke internet atau apa gitu, mungkin seperti itu kali ya. Saya coba menelaah dari dua aspek nih. Kalau bocor di internet misalnya kan kita ingin publikasi gitu ya. Kemudian biasanya kalau kita ingin publikasi itu kan harus mensubmit ya indeks similarity dari hasil Turnitinnya berapa. Biasanya kalau konferensi internasional atau proceeding itu jatuhnya di bawah 20% indeks similarity-nya. Nah, kadangkala itu kan yang disubmitkan mahasiswa ke proceeding internasional itu adalah hasil penelitiannya dan pernah diikutkan lomba-lomba karya tulis ilmiah gitu. Jadi indeks similarity-nya sangat tinggi sekali karena dari lomba karya tulis ilmiah tersebut sudah terpublikasikan gitu kan. Nah, gimana sih cara menanggulanginya ini atau cara menanggulangi bocornya hasil penelitian ini? Sebetulnya menurut saya teman-teman bisa submit dulu ke konferensi internasional, sembari itu juga mengikuti lomba-lomba karya tulis ilmiah. Karena kalau kita submit ke konferensi internasional sampai menunggu terpublish, itu jangka waktunya panjang gitu, bisa sampai 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun dia terpublish gitu. Jadi bisa berbarengan supaya mencegah terjadinya bocornya hasil materi tersebut. Gitu sih Kak, itu kalau dari dua pandangan saya gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Afrizah dan Pak Andi. Sesi diskusi dan tanya jawab saya cukupkan.